Tapi kalau kita suruh anak, ayo nak, jadi Khalid bin Walid nak, jadi Umar bin Khattab nak, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas nak. Tapi orang tuanya tidak pernah memberikan sikap ketika ada berita Nabi dihina, ketika Quran dihina. Nggak bisa itu. Jadi orang tua harus ada di barisan paling depan. Pertama, ibunda sekalian, kalau ingin anak kita pemberani dalam membela agama Allah, maka kita pun orang tua harus tampil sebagai sosok pembela agama Allah. Bahwa satu tindakan lebih nyaring, lebih keras daripada ratusan nasihat. Kalau ingin anak kita tampil sebagai pembela agama Allah yang berani, orang tua harus tampil sebagai pembela agama Allah juga, begitu. Tapi kalau kita suruh anak, ayo nak, jadi Khalid bin Walid nak, jadi Umar bin Khattab nak, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas nak. Tapi orang tuanya tidak pernah memberikan sikap ketika ada berita Nabi dihina, ketika Quran dihina. Nggak bisa itu. Jadi orang tua harus ada di barisan paling depan untuk memimpin keluarga di dalam membela anak-anak ini. Ini yang pertama. Yang kedua, ibunda sekalian, munculkan pada anak rasa percaya satu kepada Allah, kedua kepada diri sendiri di dalam berbuat dan bertindak. Sampaikan, nah, kamu tidak sendiri. Selalu ada Allah. Allah Al-Kabir, Allah Al-Qawi, Al-Aziz. Allah Maha Perkasa, Maha Gagah. Maka jangan khawatir, ketika ada kesulitan, Allah selalu bersama dengan kita. Bisa ceritakan bagaimana Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada juga para sahabat dalam perjuangan. Ceritakan seperti itu sehingga menjadi gambaran bagi mereka bahwa Allah bersama dengan kita. Nah, dengan begitu maka anak-anak ini akan punya modal keyakinan bahwa Allah selalu bersama dengan hamba-hambanya yang soleh. Lalu yang berikutnya adalah mulai latih anak kita untuk belajar mandiri. Ketika dia mengerjakan tugas PR di rumah, maka dorong anak untuk mandiri. Kita sebagai coach saja, hanya membimbing saja, biar dia kemudian mencari jawaban sendiri. Ketika ada tugas di sekolah misalnya, ada acara misalkan camping, hiking, maka jangan berlebihan memberikan proteksi pada anak. Nah, hati-hati anak, nanti begitu. Anak tumbuh sebagai anak yang penuh dengan ketakutan nanti seperti itu. Bimbing, biarkan anak untuk berani mengeksplor. Ketika anak jatuh, sakit begitu, maka jangan jadi orang tua yang panik berlebihan gitu. Aduh, nak, kenapa nak? Aduh, nanti infeksi. Tenang ya. Tangani dengan tenang, berikan anak motivasi sambil mengobati anak itu. Ya, kemudian berlebihan sehingga membuat anak itu khawatir terus ada dalam ketakutan. Dan ketika anak ini kemudian senang ya, nempel terus dengan orang tua, sampaikan pada anak, nah, kamu suatu waktu nanti akan berpisah dengan orang tua. Kamu harus mandiri. Yuk, kerjakan sendiri, jangan selalu dengan orang tua. Ini yang mudah-mudahan kemudian bisa mendorong anak-anak kita tumbuh sebagai generasi yang senantiasa berani dalam membela agama Allah.